Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, dan pagi ini saya sudah berada lagi di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Dan ini sedang berjalan menuju ke pintu masuk. Jadi pagi ini saya akan melakukan perjalanan lagi menggunakan kereta api. Saya akan naik kereta api termurah di rute Lempuyangan, Jogja sampai menuju ke Surabaya. Seperti apa keseruan video hari ini? Ikuti terus video ini dan jangan sampai di skip. Kita langsung menuju ke pintu masuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Udah mulai lumayan rame. Ini ada turis juga nih, bule-bule. KRL tujuan Palur sudah berangkat dari jalur 1 stasiun Lempuyangan. Oke, kita nyebrang ke jalur 2 dan ini yang adalah rangkaian kereta api yang akan kita naiki, teman-teman. Jadi pagi ini saya akan menuju ke Surabaya menggunakan kereta api ekonomi termurah di jalur Jogja sampai Ketapang, Banyuwangi lewat Surabaya. Dan ini adalah kereta api Sri Tanjung dengan kelas ekonomi PSO, subsidi, makanya murah. Saya ada di ekonomi 1 paling depan dan saya nggak sendirian. Ini ada mas-mas baru. Kapan mas? Ini konten dalam konten namanya. Ada, kalau tahu ini adminnya Hikari Train nih. Pasti pada tahu nih, selebgram nih, si Hikari Train nih. Nanti nama YouTube-nya tuh Hikari Trip. Hikari Trip. Hubungannya sama Hikari Trip. Oke, Hikari Trip. Mantap. Ini ada kereta api Joglo Semarkerto dari Solo menuju ke Solo lagi, tapi muterin Jawa Tengah. Lewat Purwokerto, Tegal, Semarang, lalu balik ke Solo lagi. Nah, ini sepertinya ada proses muat bagasi, kalok biasanya, ngirim motor, ngirim barang-barang. Tuh ada ayam juga kayaknya. Ada yang ngirim ayam juga teman-teman, sama hewan kayaknya, kucing atau apa ini kayaknya, di kandangin. Kereta api Progo dari Pasar Senen, tujuan akhirnya stasiun Lempuyangan. Ini juga kelas ekonomi PSO sama bukan PSO, sorry. Progo ini udah nggak PSO, dulu PSO subsidi. Sekarang PSO subsidinya dicabut. Padahal dulu itu sama seperti Sri Tanjung ini. Dan rangkaiannya juga masih sama seperti Sri Tanjung, duduknya 32. Tapi ini udah nggak subsidi, udah nggak PSO, jadi udah komersil. Jadi harga tiketnya lebih mahal. Oke, jadi pagi ini saya akan naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan menuju ke Surabaya. Dan di mana kereta api Sri Tanjung ini adalah kereta ekonomi termurah dari Jogja menuju ke Surabaya, bahkan sampai ke Banyuwangi, ke Ketapang, teman-teman. Jadi biasanya kereta api Sri Tanjung ini cukup lama juga penumpangnya, karena bisa digunakan juga kalau misalnya teman-teman dari Jogja mau ke Bali, itu bisa naik kereta api Sri Tanjung ini yang paling murah. Nanti turun di stasiun Ketapang, keluar stasiun nyebrang itu langsung pelabuhan, dan langsung tinggal beli tiket untuk penyeberangan ke arah Bali, teman-teman. Atau sebaliknya dari Bali ke Jogja itu juga bisa naik kereta. Nah, kalau yang versi malamnya itu juga ada kereta api Wijaya Kusuma yang sampainya nanti Banyuwangi itu kira-kira jam 4 pagi atau jam 5 pagi ya. Saya juga belum pernah sampai Banyuwangi sih naiknya. Nah, kalau Sri Tanjung ini nanti sampainya Ketapang atau Banyuwangi sekitar jam 7 atau jam 6 malam. Jadi sudah gelap. Biasanya turis-turis bule itu juga kadang kalau mau ke Bali dari Jogja itu naik kereta api Sri Tanjung ini karena paling murah, teman-teman. Paling murah dari Jogja menuju ke Ketapang. Saya hari ini duduk di ekonomi 1 paling depan. Adu denggul, aman.
Papat ya. Papat. Pukul 7:20 kereta api Sri Tanjung diberangkatkan tepat waktu menuju tujuan akhir stasiun Ketapang. Hari ini saya cek tiketnya itu habis teman-teman. Terbukti kursinya sudah banyak yang terisi oleh penumpang. Dan saya duduk di nomor 19E, itu dapatnya kursinya kebalik ternyata teman-teman. Ternyata yang nomor ganjil itu kebalik. Dan yang nomor genap itu yang searah dengan laju kereta. Ini karena tadi di depan udah penuh ya, dan kursi yang belakang ini masih kosong, jadi saya sama Mas Ikal pindah ke sini dulu. Kayaknya nanti kalau misalkan baru ada orangnya baru pindah lagi. Jadi saya tadi duduknya di nomor 19E, nomor ganjil, dan itu kebalik berlawanan arah dengan kereta. Dan yang searah dengan kereta adalah nomor genap 24D 24E. Ini kacanya kaca pesawat tapi nanggung banget ya. Tembok ratapan. Ini kayaknya tuh kacanya harus sampai sini loh. Tapi dipotong separuh. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Purwosari Solo. Jadi ini pemberhentian kedua setelah stasiun Klaten. Jadi tadi dari Lempuyangan berangkat langsung berhenti di stasiun Klaten, dan sekarang berhenti di stasiun Purwosari Solo. Kereta api Sri Tanjung sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari, dan sekarang kita melintas langsung di stasiun Solo Balapan. Ada rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga New Generation tuh. Kapan ya beroperasinya? Setelah stasiun Solo Balapan, kita akan bisa melihat kemegahan Masjid Syekh Zayed di kota Solo dari dalam kereta. Kalau malam tuh tambah cakep, soalnya masjidnya nyala warna biru, kayak ada lampunya gitu. Kereta api Sri Tanjung ini karena ekonomi subsidi, ekonomi PSO, satu rangkaian kereta ini ada 106 penumpang dengan konfigurasi tempat duduk 32 teman-teman, berhadapan-hadapan. Jadi yang ABC itu 3, yang DE itu 2 berhadapan-hadapan. Dan seperti ini kira-kira, tapi ini masih kosong ya, belum penuh. Biasanya agak adu dempul. Kalau misalkan masih agak kosong gini bisa selonjoran, terus kita kakinya kasih taruh sela-sela kursi biar gak adu dengkul. Dan kursinya tegak 90 derajat. Jadi belum bisa di reclining seperti kursi kereta ekonomi premium. Kita melewati hutan-hutan jati di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh ya, kalau naik kereta pagi dari Jogja atau Solo ke arah Surabaya, kita sebenarnya bisa lihat pemandangan Gunung Lawu dari dalam kereta. Tapi sayangnya sekarang nggak kelihatan. Sepertinya tertutup sama awan mendung. Kita sekarang tiba di stasiun Walikukun, itu stasiunnya ada di sana. Stasiun kecil teman-teman. Dulu stasiun lamanya ada di sebelah sana ya, ini stasiun baru karena ini bangunan baru.
Walikukun ini sudah masuk ke wilayah Jawa Timur, teman-teman. Jadi perbatasannya tadi antara Sragen dan Walikukun ini. Sragen itu Jawa Tengah paling timur, dan Walikukun ini Jawa Timur paling barat. Jadi perbatasannya tadi antara Walikukun sama Sragen itu ada stasiun Kedung Banteng. Kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuannya ke stasiun Kiara Condong Bandung lewat Jogja, lewat Lempuyangan. Nah, ini nanti kereta api Pasundan itu kesusul sama kereta api Argo Wilis yang berangkatnya mantap banget sih, 95 12 MWT. Dan kita juga berangkat, teman-teman. Oke, tutup lagi pintunya. Nah, ini untuk fasilitas toilet di kereta api Sri Tanjung. Meskipun kelas ekonomi dan subsidi, teman-teman, tapi toiletnya ini cukup bersih ya, karena selalu dibersihkan. Ada petugas kebersihannya selama kereta ini beroperasi, berjalan sampai stasiun tujuan itu ada petugas kebersihannya. Dan di salah satu sisi kereta, setiap kereta itu punya dua tipe toilet, entah itu di ujung depan atau di ujung belakang. Itu ada kloset duduk atau kloset jongkok. Tadi saya lihat di ekonomi 1 ini yang bagian belakang, toilet yang belakang, ini klosetnya kloset duduk. Lalu yang depan tadi itu klosetnya kloset jongkok, teman-teman. Jadi kalau kereta ekonomi seperti Sri Tanjung ini biasanya klosetnya ada dua tipe, ada dua jenis. Jadi nggak duduk semua atau jongkok semua. Lalu di sini ada fasilitas lain, di toiletnya ada tisu yang selalu diganti ya, kalau habis pun diganti, ada sabun juga, sabun untuk cuci tangan. Lalu di sini ada wastafel, dan wastafel ini airnya selalu mengalir. Karena setiap stasiun besar berhenti itu biasanya diisi airnya, jadi nggak akan kehabisan lah. Jadi udah nggak seperti toilet kereta zaman dulu ekonomi, kalau kita naik pasti kita mau buang air kecil atau BAB pasti susah karena bingung nggak ada air kan. Dan di sini juga ada cermin yang besar. Ini bisa buat ngaca, buat dandan kalau buat teman-teman yang cewek. Kalau lagi di kereta terus bangun tidur mungkin mau dandan, di toilet udah ada cerminnya besar. Ya overall cukup memuaskan lah toiletnya kereta sekarang itu. Dan ini juga toiletnya udah ramah lingkungan, jadi ada penampungnya, nggak langsung jatuh di rel kayak zaman dulu itu kan. Kalau kita BAB itu langsung jatuh ke rel, jadi mengotori lingkungan kan. Dan di sini juga ada pengharum, jadi pasti wangi toiletnya kereta sekarang tuh. Meskipun kelas ekonomi subsidi, tapi toiletnya juga bersih dan bisa digunakan dengan baik. Perjalanan kereta api Sri Tanjung sekarang sudah tiba di stasiun besar Madiun. Biasanya berhentinya lumayan lama sih, jadi kita bisa turun dulu biar gak pegel kalau duduk terus. Ada proses pergantian masinis di stasiun Madiun. Buat teman-teman, ini perjalanan kita, kereta api Sri Tanjung sekarang sudah tiba di stasiun Madiun, Jawa Timur. Dan ini berhenti sekitar mungkin 5 menitan ya. Dan ini sudah panas banget. Di sini kayak kering banget itu rasanya. Beda sama di Jogja. Semakin ke timur kayak semakin panas, teman-teman. Dan ini masih ada proses pengisian air untuk toilet. Dan tadi ada proses pergantian masinis dari awak krunya kereta api Sri Tanjung. Tadi kita belum lihat lokomotif dan sekarang kita ke depan lokomotif dinas kita hari ini Sri Tanjung CC 201-8323 di induknya Purwokerto. CC 201 tahun 83 nomor urut 23, teman-teman. Nah, di stasiun Madiun ini ada pabrik kereta, teman-teman. Di sebelah sana itu adalah bangunannya Inka, pabrik kereta yang ada di Indonesia. Dan itu bisa dilihat, teman-teman, di sana kalau kelihatan ya, itu ada teks tuh, jalan tuh. Itu rangkaiannya kereta api eksekutif terbaru. Dan itu kayaknya punyanya Argo Lawu ya. Tapi kok tulisannya Argo Dwi Pangga? Argo Dwi Pangga. Itu lagi terparkir. Kemarin itu uji coba. Belum jadi ya? Kalau nggak salah nanti sore uji coba, teman-teman. Semoga aja segera dikirim juga ke Solo. Dan ini rangkaiannya Argo Lawu kalau nggak salah. Kalau Argo Dwi Pangga kemarin sudah dikirim ke Solo. Kita berangkat lagi dari stasiun Madiun tepat waktu. Tuh kelihatan kereta eksekutif baru yang masih ada di dalam Inka. Kayaknya sih itu punyanya Argo Lawu ya. Setelah stasiun Madiun, ternyata penumpangnya masih penuh. Tadi banyak yang turun dan banyak yang naik juga dari Madiun.
Kita sekarang sudah tiba di stasiun Nganjuk jam 10 lebih 46 menit teman-teman. Dan ini awal 6 menit ternyata. Ekonomi PSO subsidi tapi bisa awal 6 menit. Dan tadi baru saja kita bertemu dengan kereta api Argo Semeru yang baru berangkat dari stasiun Nganjuk. Ini stasiun Nganjuk ini stasiunnya lumayan kecil ya. Padahal ini di tengah kotanya Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk itu punya 2 stasiun besar, stasiun pemberhentian, stasiun Nganjuk dan stasiun Kertosono. Yang besar itu stasiun Kertosono yang ada di sebelah paling timurnya Kabupaten Nganjuk, perbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang. Dan di Kertosono nanti ada percabangan rel kereta api yang mengarah ke Surabaya dan ke arah Blitar, Malang. Ini berhentinya kayaknya harusnya lumayan lama nih, karena kita awal 6 menit. Nah, jadi biar nggak pegel naik kereta ekonomi yang kursinya 90 derajat tegak teman-teman, ini biasanya saya turun dulu kalau berhenti di stasiun atau jalan-jalan dari kereta makan ke tempat duduk saya, terus jalan lagi, terus nanti kalau berhenti turun lagi. Jadi biar nggak pegel kalau duduk di ekonomi yang kursinya tegak 90 derajat. Itu tipsnya dari saya kalau teman-teman naik kereta api Bengawan, Kauripan, Sri Tanjung kayak gini ya, atau Airlangga yang dari Surabaya ke Pasar Senen lewat jalur utara. Itu juga sama, PSO subsidi dan tempat duduknya 32 berhadapan, kursinya kursi tegak. Biar nggak pegel kalau misalkan teman-teman nggak mager, setiap berhenti di stasiun bisa turun dulu untuk ya kita bisa peregangan biar nggak pegel. Di ekonomi 1 kereta api Sri Tanjung ini kita dapat sarana kereta ekonomi K3 0 tidak berpenggerak tahun 1965 nomor urutnya 46 di poin duknya Ketapang KTG. Tahun 65, sekarang 2023 teman-teman. Berapa tahun? 60 tahun, hampir 60 tahun ini kereta ini usianya. Kereta ekonomi ini yang dipakai di ekonomi 1-nya kereta api Sri Tanjung. Stasiun Nganjuk ini dulu area bermain saya waktu kecil. Jadi saya sering hunting di stasiun Nganjuk waktu belum ada double track dan relnya itu cuma 3. Ini belum ada kayak. Relnya itu cuma 3. Ini jalur lurusnya tuh jalur yang yang itu. Itu jalur 3 kalau nggak salah dulu tuh. Ini udah mau berangkat. Jadi saya sering dulu hunting di sini, pernah ada foto-fotonya, nanti saya cari juga foto-foto di stasiun Nganjuk waktu zaman dulu. Biasanya saya di sana itu, di dekat PJL atau di dekat jembatan sini nih. Oke, ini mau berangkat lagi dari stasiun Nganjuk. Kita masuk kembali ke dalam kereta. Di peta jalur Nganjuk Kertosono ini biasanya kereta api pada ngebut karena jalurnya lurus dan datar. Tapi kecepatan kereta api Sri Tanjung maksimal hanya di angka 85-87 km per jam saja. Meskipun nggak tembus 100 km per jam, tapi dari tadi kita udah kecepatan terus loh datang di stasiun. Mantap kan? Teman-teman, ini kita sekarang tiba di stasiun Kertosono. Wah, saya lama nggak pulang ke Kertosono ini. Dan sekarang stasiunnya sudah berbenah ya. Sekarang dibangun peron tinggi. Di sana jalur 1 juga peron tingginya diperpanjang sampai sana dan dikasih kanopi. Cakep banget ini. Pulang nggak ya? Lama nggak pulang ke Kertosono saya. Dan ini kayaknya bangunannya baru ya sekarang, musola dan ruang PPKA-nya.
udah dibongkar sepertinya teman-teman, jadi lebih luas yang di sana itu. Udah nggak ada PPKA yang lama. Kayaknya dipindah ke mana ya PPKA-nya situ ya, deketnya Roti O itu mungkin. Saya kembali lagi duduk di kursi 19E karena penumpangnya di ekonomi 1 ini udah mulai full teman-teman. Dan kursi ganjil ini di ekonomi 1 ternyata jalan mundur alias berlawanan dengan arah berjalannya kereta api. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Mojokerto. Ada kereta api Sancaka yang tadi pagi kita rekam di Lempuyangan. Sekarang udah jalan balik lagi ke Jogja. Kita malah baru sampai Mojokerto. Kita sekarang sudah tiba di stasiun Mojokerto teman-teman. Dan tadi kita papasan sama kereta api Sancaka ya. Kereta api Sancaka yang tadi pagi kita rekam di Lempuyangan itu sudah kembali lagi menuju ke Jogja. Kita baru sampai Mojokerto, Sancakanya udah balik lagi menuju ke Jogja. Dan ini stasiun Mojokerto jadi sekarang kelihatan besar banget. Stasiun besar banget ya, karena ada tambahan peron dan bangunan tengahnya itu diubah. Dan ini udah masuk daerah operasi 8 Surabaya teman-teman ya. Daerah udah beda daop. Kalau tadi kita masih di daop 7 Madiun, sekarang daerah operasi 8 Surabaya. Nah setelah ini kita akan lewat di single track. Padahal sebenarnya udah ada double track sih, cuman double tracknya belum resmi dioperasikan. Capek mas? Gimana? Capek? Ya, sejauh ini masih aman, cuman cuacanya aja yang panas pol. Panas pol. Semakin ke timur semakin panas. Semakin panas. Ya sebenarnya Jogja juga panas sih, tapi ini panasnya lebih panas lagi kan? luar biasa. Semakin menuju ke laut pesisir. Ya, betul. Nah ini ada kereta lokal Loop Line Jawa Timur. Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono, lalu balik lagi dari Kertosono ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, ke Sidoarjo, dan kembali lagi ke Surabaya. Kereta api Doho Penataran. Lokomotifnya Longhood, ujung pendeknya di belakang tempat masinisnya dan ujung panjangnya di depan. Nah ini adalah rel baru yang nantinya akan digunakan untuk double track. Untuk kereta api yang dari arah barat menuju ke timur nanti akan lewat ke situ teman-teman, kereta sebelah sana. Yang rel yang sekarang kita lewati ini akan digunakan untuk kereta api yang dari timur menuju ke barat. Nah tapi double track ini masih belum dioperasikan sepenuhnya, meskipun proyeknya sudah jadi, masih diuji coba. Dan itu udah ada bekas kayak roda melintas sih kemarin, karena setahu saya ini udah dicoba menggunakan satu lokomotif lewati double track yang baru ini. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Lintas Mojokerto sampai Surabaya mungkin nanti akan lebih cepat lagi waktu tempuhnya, karena sudah tidak ada persilangan lagi, karena double tracknya sudah aktif.
Kita sekarang berhenti di stasiun Krian. Ini kayaknya sih kena silang nih, jadi harus ngalah karena kita masih single track jalurnya. Nah, ini stasiun Krian juga sudah dibenahi dan diberi kanopi seperti ini. Jadi bagus banget ya, jadi cakep banget. Dulu stasiunnya stasiun kecil itu di bawah sana itu. Stasiun Krian, stasiun kecil. Oh, ternyata juga ada yang turun di stasiun Krian ini. Kereta api Sri Tanjung yang saya naiki akan tiba di Surabaya, teman-teman. Saya turun di stasiun Surabaya Kota. Untuk perjalanan kali ini, tiket kereta api Sri Tanjung dari Jogja sampai Surabaya itu hanya 88.000. Jadi kereta api Sri Tanjung ini adalah kereta termurah di lintas Jogja, Surabaya sampai ke Ketapang, Banyuwangi. Banyak juga teman-teman yang naik kereta api Sri Tanjung ini untuk menuju ke Bali. Jadi bisa naik kereta dari Jogja menuju ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nanti dari stasiun Ketapang itu tinggal keluar stasiun nyebrang ke Bali menggunakan kapal lewat pelabuhan Ketapang, teman-teman. Jadi dekat banget dengan pelabuhan stasiun Ketapang itu. Dengan tiket 88.000 ini kita cuma bisa mendapatkan kereta ekonomi subsidi yang duduknya 32 berhadapan-hadapan, kursinya tegak 90 derajat. Tapi menurut saya ini juga udah nyaman sih kalau saya naik ya, karena saya juga biasanya naik Bengawan, naik Kauripan. Kalau misalkan kita mau hemat, kita bisa naik kereta api ekonomi yang subsidi yang harganya di bawah 100.000. Dan semua kereta ekonomi ini sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, jadi kita nggak mungkin lagi kepanasan atau suhu di dalam kereta. Ada juga meja kecil dan juga colokan charger untuk mengisi daya handphone atau laptop yang bisa kita gunakan. Jadi kita juga udah nggak perlu takut lagi kehabisan daya, kehabisan baterai untuk handphone kita ketika kita selama perjalanan. Jadi overall menurut saya ini worth it banget sih kalau misalkan kita mau hemat dari Jogja menuju Surabaya atau ke Bali atau mungkin sebaliknya. Untuk waktu tempuh perjalanan ya karena di kereta ekonomi jadi lumayan lama ya teman-teman. Jogja Surabaya ditempuh dengan waktu sekitar 6 jam. Kalau sampai Banyuwangi itu kalau nggak salah sekitar 12 jam teman-teman. Jadi berangkatnya pagi dari Jogja sampai Banyuwangi itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Sekarang tiba di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman, dan kereta api Sri Tanjung ini punya 2 jadwal di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi untuk saat ini kereta api Sri Tanjung hanya menurunkan penumpang saja yang dari Jogja, Madiun menuju ke Surabaya. Lalu nanti yang dari Surabaya mau naik kereta api Sri Tanjung ke arah Jember, ke arah Banyuwangi, itu naiknya nanti setelah kereta api Sri Tanjung ini menuju ke Surabaya Kota, lalu kembali lagi ke Surabaya Gubeng untuk putar lokomotif. Jadi makanya kereta api Sri Tanjung ini punya 2 jadwal di stasiun Surabaya Gubeng. Dan saat ini kereta api Sri Tanjung hanya menurunkan penumpang saja. Jadi kalau misalkan mau naik kereta api Sri Tanjung ini, biasanya pasti bingung, kereta udah masuk, kok keretanya berangkat lagi, kita belum disuruh naik. Karena kereta api Sri Tanjung ini masih akan melanjutkan perjalanan sampai stasiun Surabaya Kota. Lokomotifnya akan dicopot, diputar, dan ini nanti akan menjadi kereta paling belakang ekonomi 1 ini. Dan kereta api Sri Tanjung akan berjalan lagi kembali ke arah sana, ke arah stasiun Surabaya Gubeng, Wonokromo, dan Wonokromo belok ke jalur yang ke arah selatan. Kita berangkat lagi dari stasiun Surabaya Gubeng dan ini menuju ke stasiun Surabaya Kota, stasiun ujung utaranya Surabaya, karena di stasiun Surabaya Kota tuh ujung relnya stasiun Surabaya di sisi utara, dan itu nanti ada perjabangan yang belok ke kiri mengarah ke Surabaya Pasar Turi. Jadi semua kereta yang ke Surabaya Kota pasti mentok. Nah, nanti kita akan lihat cara muternya lokomotif kereta api Sri Tanjung ini kayak gimana di stasiun Surabaya Kota. Ini sekarang kan masih kosong karena penumpangnya baru pada turun di Surabaya Gubeng tadi. Nanti setelah sampai di Surabaya Gubeng lagi pasti banyak, langsung penuh penumpangnya. Gimana Mas? Kuat Mas? Kuat. Habis ini sampai Surabaya kuat. Kalau sampai Ketapang ujung nggak tahu. 12 jam. Mungkin bisa dicoba ya. Bisa coba kapan-kapan. Karena harganya sama ya. 88.000. Itu harganya Surabaya Kota. Coba di next time. Koyoke pege.
Tak terasa sekitar hampir 6 jam perjalanan akhirnya kita memasuki stasiun Surabaya Kota. Stasiun ini juga disebut sebagai stasiun semut karena banyak kereta yang parkir di sini. Dan uniknya stasiun Surabaya Kota itu masuk ke bawah bangunan, entah mall atau pertokoan gitu sih. Kita sampai di stasiun Surabaya Kota, teman-teman. Dan ini kita ada di bawahnya mall, jadi kayak di terowongan gitu ya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, ujungnya rel di Surabaya. Jadi udah putus di sini, berhenti di sini, habis, dan keretanya harus putar balik, lokomotif dicopot. Ini ada Spur Baduk di sini, ujung rel yang ada di Surabaya. Dilangsir mundur sedikit, lalu lokomotifnya dicopot. Nanti akan pindah ke jalur yang sebelah sana agar lokomotifnya bisa melewati rangkaian dan nanti akan disambung lagi di paling belakang. Kita coba lihat ya sebelum kita keluar. Ini pertama kalinya saya naik kereta api Sri Tanjung sampai ujung stasiun Surabaya Kota. Nah, di sini ada wesel nih teman-teman. Ini weselnya di sini teman-teman. Ini weselnya di sini, nanti lokomotifnya akan pindah ke jalur yang sebelah sana. Makanya rangkaiannya digeser mundur dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai dan tiba di stasiun Surabaya Kota. Ini di bawahnya mall, kayak mall atau apa ya, nggak tahu ya. Jadi itu tadi perjalanan saya menggunakan kereta api Sri Tanjung, kereta api termurah dari Jogja menuju ke Surabaya, bahkan sampai ke Banyuwangi, ke Ketapang. 88.000 dan menurut saya itu worth it banget. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya kereta murah, subsidi ya, kita dapetnya kereta ekonomi yang duduknya hadap-hadapan dan kursinya 32, kursi tegak. Menurut saya sih nggak masalah, karena kita bisa hemat biaya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya pamit dulu dari stasiun Surabaya. Nanti nggak tahu nih mau kemana. Kayaknya mau hunting dulu, terus nanti ya udahlah ngikut aja. Oke, sekian dulu. Saya pamit dulu. Sampai bertemu dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.